Ya pemirsa, 3 pembegal telepon genggam di sebuah gang sempit Penjaringan, Jakarta ditangkap polisi. Dan para pelaku merupakan residivis yang pernah beraksi di kawasan Mangga Besar. Inilah video saat 3 pelaku begal beraksi di sebuah gang sempit di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku memakai modus pura-pura menanyakan alamat kepada korban. Lalu salah seorang pelaku menodongkan senjata tajam dan memaksa korban menyerahkan telepon genggamnya. Usai beraksi, pelaku kabur. Salah satu pelaku diringkus polisi di wilayah Bogor, Jawa Barat. Para tersangka diketahui merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pada tanggal 12 November, tepatnya kemarin, malam hari dilakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka lagi yang berinisial AD. Karena yang bersangkutan ini tidak mengindahkan himbauan dari pihak kepolisian, maka dilakukan tindakan tegas terukur. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi turun tangan terkait penemuan 3 anak yang diduga korban eksploitasi di kolong jembatan Pasar Pagi SMK Jakarta Barat. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan, ternyata ketiga anak itu pergi dari rumah atas inisiatifnya sendiri. Polisi meluruskan informasi yang menyebutkan jika ketiga anak yang ditemukan di kolong jembatan Pasar Pagi SMK mengalami kekerasan secara fisik. Ketiga anak ini mengaku dipukuli, bahkan digunduli oleh 2 pemuda bertato gambar bintang di bagian pelipis. Namun menurut polisi, 3 anak berinisial RR 10 tahun, RM 9 tahun, dan N 5 tahun pergi dari rumah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat atas inisiatif sendiri. Dikati oleh perempuan dan anak Polres Jakarta Barat, mereka akhirnya mengaku bahwa mereka keluar atas inisiatif sendiri. Baik. Jadi diajak oleh anak R yang tadi saya sampaikan 10 tahun tadi. Baik, sebenarnya apa Pak motivasi mereka hingga akhirnya mereka keluar rumah dan mencari uang sendiri, Pak? Ya, namanya diajak sama R yang agak lebih gede dari 2 lainnya. Jadi diajak untuk mengamen dari uang di jalan lah. Dan mereka gunakan itu untuk keperluan beli makan, beli susu, dan sebagainya. Meski begitu, Komnas Perlindungan Anak tetap meminta kepolisian untuk menyelidiki orang tua ketiga anak ini. Komnas Perlindungan Anak meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas masalah ini, ya, karena dikhawatirkan adanya tindak penculikan ataupun eksploitasi secara ekonomi bahkan secara seksual, gitu. Oleh karenanya perlu dilakukan penyelidikan secara mendalam. Kini RM dan N telah kembali ke kediaman orang tuanya, sementara RR masih berada di suku dinas sosial Cengkareng. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor dengan senjata api kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan pelaku sempat menodongkan senjatanya saat terpergok oleh petugas keamanan. Aksi pencurian sepeda motor milik warga di Perumahan Madani, Jalan Pendurenan, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera pengawas. Aksi pelaku yang berjumlah 2 orang ini berhasil digagalkan. Karena panik aksinya diketahui petugas keamanan, salah satu pelaku bahkan menodongkan senjata api ke arah petugas. Kedua pelaku pun kabur dengan meninggalkan motor curiannya di depan gerbang. Dan saat bangun saya lihat ada motor MX kan, NMAX. Nah di situ saya curiga nih, kenapa ditinggal motor di sini? Begitu saya mau bangun, ternyata di balik motor NMAX itu ada pelaku. Kemudian dia berdiri menodongkan pistol ke arah saya.
Artinya berarti motor belum sempat dibawa kabur sama dia? Belum, cuman udah sempat dibobol kunci kontaknya. Dan posisinya nggak bisa menghidupkan motor itu. Aksi pencurian di perumahan ini terjadi pada Rabu dini hari lalu. Bahkan, aksi ini merupakan yang kedua kalinya. Kini, kasusnya ditangani kepolisian Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menangkap 2 pelaku penyebaran video asusila mirip artis Gisela Anastasia. Berdasarkan gelar perkara, polisi menyimpulkan adanya unsur pidana terkait penyebaran video asusila tersebut. Kini kedua pelaku diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Polisi menggali motif keduanya menyebarkan video asusila mirip artis Gisela Anastasia. Saat ini kasus telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Menurut pihak kepolisian ada 5 akun yang menyebarkan video asusila tersebut. 3 akun diantaranya sudah menghapus unggahannya. Saat ini 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemungkinan akan bertambah. Polisi juga masih memburu penyebar utama video asusila mirip artis Gisela Anastasia. Jadi yang pertama dulu kita adalah penyebar masifnya. Nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama, baru naik ke yang membuat video ini. Ya, karena memang ada persangkaan di pasal, unsur-unsur di persangkaan pasal tersebut kan ada, sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, tingkat penyidikan sudah masuk. Kemudian saya sudah katakan kemarin, ada 2 orang yang kita periksa sebagai saksi. Betul? Ya? Siapa dia? Dia ini adalah salah satu pemilik akun. Polisi telah meminta keterangan pelapor. Kemungkinan polisi juga akan meminta klarifikasi dari artis Gisela Anastasia yang disebut-sebut mirip pemeran perempuan dalam video tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, selebgram berinisial SS yang memiliki ratusan ribu pengikut diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Jumat sore. Tersangka diamankan di apartemennya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Selebgram ini hanya bisa menunduk malu saat digiring petugas unit 1 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ke ruang pemeriksaan. Tersangka SS masih menggunakan baju tidur berwarna gelap saat dibawa petugas. SS ditangkap di apartemennya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saat menangkap tersangka, petugas juga mendapatkan barang bukti narkotika jenis ganja di dalam unit apartemennya. Yang ternyata setelah kami periksa merupakan seorang selebgram ya, inisialnya SS, kaitannya dengan kepemilikan narkotika jenis ganja. Untuk keterangan lain-lainnya kami masih melakukan pemeriksaan, kita juga masih mengembangkan ke beberapa hal, nanti perkembangannya kami sampaikan juga. Petugas masih memeriksa tersangka guna mendalami dari mana asal ganja yang ditemukan di dalam unit apartemennya. Petugas juga akan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti ganja yang ditemukan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 22 orang tersangka yang juga merupakan tahanan di Polres Serdang Bedagai mengikuti rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan 1 tahanan lain. Sebanyak 44 adegan diperagakan mulai dari pengeroyokan hingga korban dibawa ke rumah sakit. Satreskrim Polres Serdang Bedagai disaksikan jaksa dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan rekonstruksi terhadap 22 tersangka penganiayaan hingga menewaskan 1 tersangka pencabulan. Dari 42 adegan, tersangka memperagakan mulai dari pengeroyokan hingga korban dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Motif para tersangka ini ialah karena geram dan marah atas aksi bejat yang dilakukan korban yang tega memperkosa anaknya sendiri yang berusia 14 tahun hingga hamil. Kasus meninggalnya tahanan Tumpak Simanjuntak ini dilakukan memang tidak dilakukan di TKP sesungguhnya, yaitu di ruang tahanan, karena mengingat faktor keamanan maka kami lakukan di aula Polres Serdang Bedagai.
Tupak Simanjuntak, tersangka kasus pencabulan ini tewas usai dianiaya oleh puluhan rekan tahanannya. Tupak sempat dibawa ke RSUD Sultan Sulaiman, namun sayang nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Pusat berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis daun ganja kering seberat 141 kg di Medan, Sumatera Utara. Ya, untuk mengelabui warga dan juga petugas, ratusan kilogram ganja tersebut disembunyikan di bawah tanah kapur. Udah mau dekat. Tangis histeris keluarga pecah saat anggota keluarganya ditahan karena terbukti bersalah mengedarkan ganja kering asal Aceh seberat 141 kg. Petugas BNN pun mengizinkan keluarga untuk bertatap muka dan berbicara langsung dengan para sindikat narkoba antar provinsi ini. Dari 5 pelaku, 3 orang dibawa ke lokasi penyimpanan. Benar saja, ratusan kilogram ganja siap edar disembunyikan dalam tanah di gudang kapur di Kecamatan Medan Selayar. Kasus ini terungkap setelah sebelumnya satu pelaku tertangkap saat mengirimkan ganja ke pemesan. Hingga akhirnya petugas menemukan ratusan kilogram ganja di bawah tanah. Motivasi utamanya adalah menghilangkan jejak supaya petugas dan masyarakat tidak mengetahui kalau di wilayah yang terpencil seperti ini ternyata dijadikan tempat penyimpanan atau gudang narkoba. Dan di samping itu juga, seperti tadi, bau juga bisa dihilangkan dengan bercampur, apalagi ditanam di dalam tanah yang berkapur. Kini, petugas terus lakukan pengembangan untuk menangkap pemasok barang haram tersebut. Sementara kelima tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Artis Nikita Mirzani berseteru dengan pendukung Rizik Syihab. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi. Tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf, maka